ada indikasi bahwa memang ada kelalaian dari pegawai Telkom yang membuat ransomware itu bisa masuk ke sistem Anda. Dan disebut pula di dokumen tersebut adanya proteksi terhadap ransomware, persis. Semestinya dengan keberadaan Mas Nadiem yang men-setup semua serba digital, semestinya menjadi concern. Kacau balau. Dampak peretasan Pusat Data Nasional Sementara 2 atau PDNS 2 di Surabaya, Jawa Timur ternyata berbuntut panjang. Hingga 1 bulan pasca diretas, layanan data di sejumlah kementerian dan lembaga negara belum bisa dipulihkan. Peretasan PDNS 2 pada 20 Juni lalu memicu efek domino yang fatal. Tidak kurang dari 282 layanan publik terdampak. Bahkan hingga kini, dalam waktu 1 bulan baru 86 layanan yang bisa dipulihkan. Salah satu yang belum bisa dipulihkan adalah layanan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Imbas dari peretasan PDNS Juni lalu, sebanyak 49 domain layanan Kemendikbudristek terganggu. Mulai dari sistem pengadaan secara elektronik, beasiswa pendidikan, KIP kuliah, hingga penerimaan peserta didik baru di sejumlah daerah turut terdampak. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 10 DPR RI dengan jajaran Kemendikbudristek 9 Juli lalu disebut, dari 49 layanan terdampak, baru 14 yang bisa dipulihkan. 49 dari posisi per hari ini sudah 14 domain yang sudah berjalan normal, sudah pulih sepenuhnya, dan selisihnya sedang taraf pemulihan. Untuk seperti beasiswa dan sebagainya itu sudah pulih, Pak. Sungguh miris. Gara-gara tidak ada backup data di Kemendikbudristek, data 853.393 mahasiswa terdaftar KIP Kuliah 2024 lenyap. Mahasiswa terpaksa harus melakukan daftar ulang 29 Juli hingga 31 Agustus nanti dengan mengunggah ulang beberapa data dan dokumen. Tahun 2024 ini, Kemendikbudristek menganggarkan KIP kuliah sebesar Rp13,9 triliun untuk 985.577 mahasiswa. KIP kuliah menjadi salah satu komponen terbesar pembiayaan anggaran Kemendikbudristek dari total nilai Rp98 triliun. Benang kusut data KIP kuliah juga berdampak pada sistem pendataan di kampus-kampus. Salah satunya, universitas terbuka. Sebelumnya, pihak universitas tinggal mensinkronisasi data penerima dari aplikasi KIPK Kemendikbudristek. Namun kali ini mereka harus jemput bola, melakukan pendataan sendiri melalui aplikasi Google Drive. Di tahun akademik 2024, Universitas Terbuka menerima penyaluran KIP kuliah untuk 594 mahasiswa. Isian Google Form itu sebenarnya mulai dari biodata mereka sampai dengan berkas-berkas mereka. Sebelum diretas, setelah mahasiswa mendaftar di website KIPK kuliah Kemdikbud.go.id itu, nah data-data yang dari sana itu langsung sinkronisasi ke UT. Nah, ke UT mereka kan harus meregistrasi ulang tadi yang saya sebutkan. Tapi bukan pakai Google Form, tapi pakai sistem kami. Tapi sudah disinkronisasi. Tidak seperti layaknya mahasiswa baru yang lain, mahasiswa KIPK ini tidak perlu mengentrikan ulang berkas-berkasnya. Jadi modelnya kami sinkronisasi data. Rektor Universitas Terbuka mengaku pernah ditawari layanan jasa Pusat Data Nasional
Namun tawaran ia tolak lantaran memilih membuat sistem data secara mandiri. Pernah ditawari juga gitu kan oleh Pusat Data Nasional, tetapi kita memastikan bahwa kita sudah punya sistem sendiri, kita sudah sangat aman, kita bukannya tidak yakin kepada pihak luar yang menawarkan jasa itu, tetapi kita memastikan bahwa kita juga, karena itu adalah ini adalah backbone kita, itu adalah hidup matinya kita gitu kan, jadi kita ingin amankan sendiri data itu. Ketua Komisi 10 DPR RI, Saiful Huda, menyayangkan lambatnya pemulihan data di Kemendikbudristek. Ketiadaan backup data di internal kementerian membuat layanan beasiswa dan KIP kocar-kacir. Ironis, di tengah gembar-gembor konsep digitalisasi pendidikan dan merdeka belajar, nyatanya Kemendikbudristek justru abai mengelola data sendiri. Padahal kementerian ini sudah mengalokasikan anggaran triliunan rupiah untuk digitalisasi pendidikan dan platform kurikulum merdeka. Sangat fatal, karena domain sektor pendidikan menurut saya termasuk domain publik yang semestinya mendapatkan prioritas pengamanannya. Saya membayangkan sejak dari awal Kemendikbud sebagai rumah besar penyelenggara pendidikan, ketika Mas Nadiem terpilih, semua di set up serba digital. Saya nggak membayangkan sebenarnya Kemendikbud mengalami persoalan ini, gitu. Jadi saya membayangkan sebenarnya semestinya dengan keberadaan Mas Nadiem yang men-set up semua serba digital, semestinya menjadi concern juga. Tidak bisa dimungkiri, Kemendikbudristek dan 281 kementerian lembaga lainnya adalah korban dari dampak peretasan PDNS 2 Surabaya. Namun, tidak bisa dinafikan juga, absennya sistem backup data di masing-masing instansi adalah kelalaian fatal yang tidak bisa ditoleransi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.